Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Dewo ingin membacakan soal beserta jawaban yang sudah saya kerjakan di jurnal. Yang pertama ada jelaskan latar belakang judul dari paper yang Anda pelajari. Judul paper saya itu penerapan metode interaksi manusia komputer dalam merancang aplikasi atau digital platform. Dipilih berdasarkan relevansi dan pentingnya pendekatan yang berpusat pada pengguna dalam pengembangan teknologi digital saat ini. Di era digital, aplikasi dan platform digital telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, mencakup berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, hiburan, dan perdagangan. Dengan meningkatnya ketergantungan masyarakat pada teknologi, kebutuhan akan aplikasi yang tidak hanya fungsional tetapi juga mudah digunakan menjadi semakin mendesak. Soal nomor 2 ada jelaskan permasalahan secara umum dan khusus terkait dengan topik paper. Permasalahan umum yang diangkat dalam konteks ini adalah banyaknya aplikasi dan platform digital yang gagal memenuhi ekspektasi pengguna karena kurangnya perhatian pada aspek interaksi manusia dan komputer selama proses perancangan dan pengembangan. Meskipun aplikasi tersebut mungkin kaya fitur dan canggih dari segi teknologi, namun jika tidak dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan dan keterbatasan pengguna, aplikasi tersebut cenderung sulit digunakan, menyebabkan frustasi dan akhirnya ditinggalkan oleh pengguna. Yang kedua ada permasalahan khusus, kurangnya pemahaman tentang kebutuhan pengguna. Banyak pengembang yang gagal melakukan penelitian pengguna yang memadai sebelum memulai desain aplikasi. Tanpa pemahaman yang jelas tentang siapa pengguna mereka, apa kebutuhan mereka, dan dalam konteks apa aplikasi akan digunakan, desainer cenderung menciptakan solusi yang tidak relevan atau sulit dipahami oleh pengguna akhir. Soal nomor 3, jelaskan tujuan atau outcome atau capaian dengan metode yang diusulkan dalam paper. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan mengeksplorasi penerapan metode interaksi manusia dan komputer dalam merancang aplikasi atau platform guna meningkatkan kegunaan, usability, dan pengalaman pengguna user experience. Tujuan ini dapat diuraikan lebih lanjut menjadi beberapa capaian spesifikasi sebagai berikut. Memahami pentingnya IMK dalam desain aplikasi. Outcome. Pembaca atau pengembang aplikasi diharapkan memahami peran kritis yang dimainkan oleh IMK dalam menciptakan aplikasi yang tidak hanya berfungsi dengan baik, tetapi juga mudah digunakan dan memberikan pengalaman yang memuaskan. Ini termasuk pemahaman tentang bagaimana desain antarmuka yang baik dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengguna aplikasi. Mengidentifikasi dan mengatasi masalah kegunaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai masalah umum yang sering muncul dalam proses pengembangan aplikasi terkait kegunaan dan interaksi pengguna. Dengan mengenali masalah-masalah ini, pengembang dapat lebih siap untuk mengatasinya melalui pendekatan dan teknik IMK yang tepat. Meningkatkan desain berpusat pengguna. User-centered design. Outcome menyediakan panduan praktis bagi desainer dan pengembang tentu bagaimana menerapkan prinsip-prinsip desain berpusat pengguna dalam pengembangan aplikasi. Hal itu mencakup langkah-langkah konkret dalam melakukan penelitian pengguna, membangun personas, dan merancang yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pengguna. Jelaskan state of the art atau landasan metode existing yang terkait dalam menyelesaikan masalah. State of the art dalam bidang interaksi manusia komputer melibatkan berbagai pendekatan, metode, dan teknologi terkini yang dirancang untuk meningkatkan kualitas interaksi antara manusia dan komputer. Pendekatan ini secara konsisten berkembang seiring dengan kemajuan teknologi, perubahan kebutuhan pengguna, dan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana manusia berinteraksi dengan sistem digital. Dalam konteks perancangan aplikasi atau platform digital, beberapa metode existing yang menjadi landasan dalam menyelesaikan masalah kegunaan dan pengalaman pengguna meliputi. Yang pertama ada desain berpusat pengguna atau user-centered design atau USD. Definisi USD adalah pendekatan desain yang menempatkan kebutuhan, keinginan, dan keterbatasan pengguna sebagai pusat dari seluruh proses perancangan.
Tujuan utama USD adalah untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan dapat digunakan dengan mudah dan efisien. Prinsip-prinsipnya yang pertama ada empati terhadap pengguna. Memahami pengguna melalui penelitian penggunaan yang mendalam seperti wawancara, survei, dan pengamatan. Iterasi berkelanjutannya yaitu desain dievaluasi dan diulang berdasarkan umpan balik penerima. Kolaborasi multidisiplin melibatkan tim yang terdiri dari desainer, pengembang, dan ahli IMK untuk menciptakan solusi yang holistik. Aplikasi USD digunakan dalam berbagai proyek digital, dari desain aplikasi mobile hingga pengembangan sistem informasi kompleks. Misalnya, perusahaan teknologi besar seperti Google dan Apple menerapkan prinsip USD dalam setiap tahap pengembangan produk mereka, yang membantu mereka menciptakan antarmuka yang intuitif dan user friendly. Soal nomor 5, jelaskan keunggulan metode yang diusulkan dalam paper untuk problem solving. Di sini ada metode yang diusulkan dalam paper ini berfokus pada penerapan prinsip-prinsip interaksi manusia-komputer secara komprehensif dan sistemnya dalam proses perancangan dan pengembangan aplikasi atau platform digital. Berikut adalah keunggulan-keunggulan utama dari metode ini dalam menyelesaikan berbagai masalah yang terkait dengan kegunaan dan pengalaman pengguna. Yaitu ada pendekatan berpusat pengguna yang holistik. Keunggulannya, metode ini menempatkan pengguna sebagai fokus utama dari seluruh desain dan pengembangan. Dengan melakukan penelitian pengguna secara mendalam berkelanjutan, pengembangan dapat memastikan bahwa aplikasi yang dihasilkan memenuhi kebutuhan dan preferensi pengguna. Hal ini memungkinkan terciptanya yang lebih relevan, intuitif, dan mudah digunakan. Jelaskan cara kerja atau implementasi metode usulan dalam bentuk Soal nomor 6. Jelaskan cara kerja atau implementasi metode usulan dalam bentuk algoritma atau diagram sistem untuk menyelesaikan masalah. Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang cara kerja metode usulan ini dalam menyelesaikan masalah, saya akan menjelaskan langkah-langkah utama yang diambil dalam proses ini melalui bentuk algoritma dan diagram sistem. Yang pertama adalah algoritma implementasi metode usulan. Berikut adalah algoritma langkah demi langkah untuk menerapkan metode usulan dalam merancang aplikasi atau platform digital. Langkah pertama yaitu penelitian pengguna. Kumpulkan data pengguna. Lakukan wawancara, survei, dan observasi untuk memahami kebutuhan, preferensi, dan masalah pengguna. Analisis data untuk mengidentifikasi pola dan persona pengguna. Tentukan tujuan pengguna. Tentukan tujuan utama yang ingin dicapai oleh pengguna dalam aplikasi. Rancang user journey atau peta perjalanan pengguna untuk memahami alur interaksi mereka dengan aplikasi. Langkah kedua yaitu desain berpusat pengguna. Buat sketsa awal dan wireframes. Buat sketsa atau wireframes awal yang menggambarkan struktur dan tata letak aplikasi berdasarkan data pengguna. Pastikan desain berfokus pada kebutuhan pengguna yang telah diidentifikasi. Prototyping low fidelity. Kembangkan prototype flow fidelity untuk menguji konsep dan alur interaksi dasar. Mintalah umpan balik awal dari pengguna untuk memperbaiki prototype. Langkah ketiga yaitu evaluasi kegunaan dan iterasi. Usability testing awal. Lakukan usability testing dengan pengguna nyata untuk mengevaluasi kegunaan prototype. Identifikasi masalah kegunaan dan catat umpan balik pengguna. Iterasi dan refinement. Perbaiki desain berdasarkan hasil usability testing. Kembangkan prototype high fidelity yang lebih mendekati produk akhir. Heuristic evaluation. Lakukan evaluasi heuristik dengan ahli untuk memastikan antarmuka mematuhi prinsip-prinsip kegunaan yang mapan. Lakukan iterasi kembali jika ditemukan masalah. Langkah 4, implementasi teknologi dan pengujian lanjutan. Integrasi AI dan machine learning. Tambahkan fitur berbasis AI jika diperlukan, seperti personalisasi atau sistem rekomendasi. Uji fitur ini untuk memastikan relevansi dan keakuratan terhadap kebutuhan pengguna. A atau B testing dan penyesuaian akhir. Lakukan atau B testing untuk membandingkan dua versi dari antarmuka dan memilih versi yang paling efektif.
Lakukan penyesuaian terakhir sebelum peluncuran. Langkah kelima yaitu peluncuran dan pemantauan. Peluncuran aplikasi. Luncurkan aplikasi ke publik setelah semua pengujian dan iterasi selesai. Pastikan adanya saluran untuk umpan balik pengguna setelah peluncuran. Pemantauan dan iterasi lanjutan. Pantau pengguna aplikasi dan kumpulkan data kinerja. Lakukan pembaruan dan iterasi berkala berdasarkan umpan balik pengguna dan data yang dikumpulkan. Soal nomor 7. Jelaskan hasil dari implementasi metode usulan dalam bentuk luaran sistem seperti grafik atau tabel yang hasil simulasi atau hasil pengukuran disajikan dalam paper. Hasil implementasi metode usulan. Dalam bagian ini hasil dari implementasi metode usulan disajikan dalam bentuk berbagai output sistem, termasuk grafik, tabel, hasil simulasi, dan hasil pengukuran. Hasil-hasil ini bertujuan untuk menunjukkan efektivitas metode dalam menyelesaikan masalah kegunaan dan pengalaman pengguna dalam pengembangan aplikasi atau platform digital. Yang pertama, pengukuran kegunaan usability matrix. Tabel berikut menyajikan pengukuran kegunaan sebelum dan sesudah iterasi desain menggunakan metode yang diusulkan. Berikut ini ada tabel yang bisa kita saksikan. Penjelasan dari tabel sebelumnya. A. Waktu untuk menyelesaikan tugas. Menunjukkan waktu rata-rata yang dibutuhkan pengguna untuk menyelesaikan tugas tertentu dalam aplikasi. Setelah iterasi, waktu ini berkurang secara signifikan. Tingkat kesalahan pengguna. Persentase kesalahan yang dibuat oleh pengguna selama pengujian. Iterasi desain berhasil mengurangi tingkat kesalahan ini. C. Kepuasan pengguna. Kepuasan pengguna meningkat dari 3.2 menjadi 4.6 setelah perbaikan antarmuka berdasarkan umpan balik pengguna. Yang D atau terakhir, tingkat retensi pengguna. Persentase pengguna yang kembali menggunakan aplikasi setelah iterasi juga meningkat. Soal nomor 8. Jelaskan hasil analisa data yang diperoleh dikaitkan dengan parameter yang digunakan sebagai indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan yang digunakan. Beberapa parameter utama yang digunakan sebagai indikator keberhasilan dalam analisis ini meliputi: yang pertama itu waktu penyelesaian tugas, yang kedua tingkat kesalahan pengguna, yang ketiga kepuasan pengguna, keempat tingkat retensi, kelima efektivitas fitur AI, dan keenam kepuasan pasca peluncuran. Waktu penyelesaian tugas menurut hasil data sebelum iterasi yaitu 120 detik dan setelah iterasi 85 detik. Dan analisisnya, penurunan waktu penyelesaian tugas setelah iterasi terjadi penurunan waktu rata-rata yang dibutuhkan pengguna untuk menyelesaikan tugas sebesar 35 detik. Hal ini menunjukkan bahwa desain antarmuka yang dioptimalkan melalui metode ini telah berhasil meningkat efisiensi pengguna dalam menggunakan aplikasi. Indikator keberhasilannya. Penurunan ini adalah indikator keberhasilan yang signifikan karena salah satu tujuan utama dari pengembangan aplikasi adalah untuk mempermudah pengguna dalam mencapai tujuan mereka dengan cepat dan efisien. Soal nomor 9 itu jelaskan kesimpulan yang diperoleh dua hasil penerapan metode usulan. Secara keseluruhan, metode IMK yang diterapkan dalam proyek ini telah membuktikan efektivitasnya dalam meningkatkan berbagai aspek pengalaman pengguna. Dengan fokus pada iterasi desain yang berbasis data pengguna, evaluasi kegunaan, dan integrasi teknologi canggih seperti AI. Aplikasi yang dihasilkan tidak hanya lebih efisien dan mudah digunakan, tetapi juga lebih menarik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna modern. Hasil dari penerapan metode ini dapat dijadikan acuan untuk pengembangan aplikasi atau platform digital lainnya di masa depan. Soal nomor 10. Menurut Anda, apakah ide selanjutnya untuk mengembangkan metode usulan dari paper? Ide boleh dalam bentuk pengembangan atau penerapan dalam hal lain atau mengembangkan untuk menyelesaikan masalah. Ide pengembangan selanjutnya untuk metode usulan adalah setelah menerapkan metode IMK yang berpusat pada pengguna dalam merancang aplikasi atau platform digital. Ada beberapa ide yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan atau memperluas penerapan metode ini ke berbagai konteks dan masalah lainnya. Yang pertama ada integrasi teknologi canggih, AI yang lebih adaptif, dan pembelajaran mesin pengembangan. Penggunaan pembelajaran mesin untuk adaptasi real-time, integrasi model pembelajaran mesin yang dapat belajar dari interaksi pengguna secara real-time dan menyesuaikan antarmuka serta konten aplikasi secara dinamis.
Misalnya, sistem dapat mengenali pola penggunaan dan menyesuaikan tata letak dan fitur aplikasi untuk lebih sesuai dengan preferensi individu pengguna. AI untuk analisis sentimen dan umpan balik otomatis mengembangkan algoritma yang dapat menganalisis umpan balik pengguna, baik verbal maupun teks, cara untuk mengidentifikasi masalah atau fitur yang diinginkan, dan memberikan rekomendasi perubahan desain tanpa memerlukan pengujian manual yang ekstensif. Penerapannya yaitu metode ini dapat diterapkan pada platform e-commerce di mana preferensi pengguna yang berbeda dapat diakomodasi secara otomatis, meningkatkan pengalaman berbelanja yang personal. Pengembangan untuk aksesibilitas yang lebih luas. Pengembangannya desain yang responsif terhadap disabilitas, mengembangkan fitur-fitur yang mendukung pengguna dengan berbagai disabilitas seperti tunanetra, tunarungu, atau pengguna dengan keterbatasan mobilitas. Misalnya, aplikasi dapat disesuaikan dengan teknologi pembaca layar yang lebih intuitif, navigasi suara yang lebih akurat, atau kontrol gerakan yang lebih adaptif. Personalization for cognitive load, mengurangi beban kognitif dengan menyesuaikan konten dan interaksi untuk pengguna dengan kebutuhan khusus, seperti orang tua atau pengguna dengan gangguan kognitif. Penerapan metode ini pada aplikasi pendidikan atau platform pembelajaran online memberikan pengalaman belajar yang lebih inklusif dan efektif bagi siswa dengan kebutuhan khusus. Sekian soal dan jawaban menurut jurnal yang saya cari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.